Salve, salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari yang indah ini, saya akan menyuguhkan renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Jangan lupa mohon dukungan untuk channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan bagikan juga dengan teman-teman kalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kelahiran anak pertama bagi para orang tua, lebih-lebih bagi sang ibu, kiranya merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Pada umumnya, ketika anak masih berada di dalam kandungan, calon orang tua atau suami istri telah merencanakan nama anak yang akan dilahirkan itu. Di balik nama yang diberikan kepada anak, tersirat dambaan atau harapan orang tua pada anak yang bersangkutan agar anak mereka kelak menjadi pribadi yang baik dan berbudi pekerti luhur. Pada hari ini kita Gereja Katolik merayakan pesta kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Meskipun Yohanes Pembaptis dikandung melalui mujizat, tapi ia tetap berada di dalam rahim ibunya secara alamiah. Elisabet dan Zakaria adalah orang beriman. Sekalipun dalam budaya mereka dianggap sebagai keluarga terkutuk karena tidak memiliki anak, tapi mereka tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun tidak memiliki anak, mendatangkan aib bagi keluarga, namun Elisabet dan Zakaria tetap saling menyayangi. Elisabet dan Zakaria sungguh yakin bahwa Tuhan akan menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada mereka. Keyakinan mereka kepada Tuhan tidaklah sia-sia. Tuhan pun mengutus malaikatnya untuk menyampaikan kabar sukacita kepada Zakaria bahwa doanya terkabul dan bahwa istrinya Elisabet akan mengandung seorang anak laki-laki yang harus dinamai Yohanes. Kabar sukacita ini mungkin saja di satu sisi membuat Zakaria bingung dan kurang percaya. Namun di sisi lain, tentu saja ia sangat bahagia. Suami siapa yang tidak bahagia jika dia memiliki anak? Sudah pasti semua suami di dunia manapun pasti bahagia dengan kabar ini. Tuhan membuat sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin. Elisabet telah lama mandul, lanjut umurnya,
tapi dapat mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Bagi manusia, mungkin hal ini adalah sesuatu yang mustahil. Namun bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tentu saja, Zakaria kurang percaya karena ia sadar diri bahwa ia sudah tua dan istrinya juga sudah tua. Zakaria sendiri dikatakan akan tak dapat berkata-kata hingga semuanya terjadi karena ia kurang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, janji Tuhan terwujud bila sudah genap waktunya. Tuhan menghapus aib mereka. Elisabet pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ini adalah sukacita yang besar bagi Zakaria dan juga Elisabet. Tak hanya itu, para tetangga dan sanak saudara pun datang dan ikut bersukacita bersama mereka. Dalam budaya Yahudi, pada hari ke-8 adalah upacara sunatan dan pemberian nama pada anak. Sunat adalah simbol penyerahan anak kepada Tuhan. Pada saat itulah terjadilah perbantahan di antara mereka. Orang-orang mengusulkan untuk menamai anak itu Zakaria menurut nama bapaknya. Mungkin hal itu menjadi kebiasaan yang datang kemudian di kalangan orang-orang Yahudi. Seperti halnya dengan kita. Dengan melakukan hal ini, mereka bermaksud untuk menghormati sang ayah yang besar kemungkinan tidak akan memiliki anak lagi. Namun, Elisabet menentangnya dan menghendaki supaya anak itu dinamai Yohanes. Elisabet menyadari bahwa Allah menetapkan nama ini. Elisabet sadar bahwa nama itu adalah ilham dari Roh Kudus. Yohanes berarti hadiah dari Tuhan. Orang-orang pun keberatan dengan nama itu, karena nama tersebut tidak pernah ada di dalam keluarga besar. Mereka mengusulkan jika ia tidak boleh menyandang nama ayahnya, namakan dia dengan salah satu nama sanak saudara ayahnya, sebagai tanda rasa hormat kepadanya, karena namanya dipakai untuk anak yang menakjubkan itu. Mereka pun meminta petunjuk kepada Zakaria dan mencoba mengetahui nama apa yang ada di dalam benaknya. Karena memang Zakaria punya tugas untuk memberi nama dan menetapkan nama kepada anaknya itu. Zakaria pun menuliskan kata-kata pada sebuah batu tulis. Namanya adalah Yohanes. Zakaria tetap dengan tegas menyatakan bahwa namanya adalah Yohanes. Nama yang ditulis oleh Zakaria persis sama seperti nama yang telah dipilih oleh Elisabet. Dan hal itu sangat mengejutkan banyak orang. Dan saat itu juga Zakaria mampu berkata-kata lagi. Waktu yang ditetapkan sebelumnya untuk berdiam diri adalah sampai kepada hari di mana semuanya yang membahagiakan itu terjadi. Sekarang waktunya sudah berakhir, maka penghalang pun diambil. Dan Allah membuka mulutnya terbuka lagi. Iman Zakaria dipulihkan kembali. Ketika Zakaria tidak percaya, Tuhan mengunci mulutnya. Dan ketika ia percaya, mulutnya pun terbuka lagi. Zakaria percaya dan karena itu ia dapat berbicara kembali. Zakaria tidak bisu lagi. Mulutnya terbuka dan ia mulai berkata-kata dan memuji Allah. Peristiwa itu menjadi pembicaraan umum di seluruh pegunungan Yudea. Sebagian besar orang yang mendengar hal itu menjadi gempar dan takut. Mereka bukannya bersukacita, melainkan penuh dengan ketakutan. Orang-orang yang mendengar peristiwa itu merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti?" Banyak orang mempertanyakan apakah anak ini akan mendatangkan malapetaka atau berkat. Karena tangan Tuhan menyertai dia. Yohanes berada di bawah perlindungan yang Maha Kuasa sejak kelahirannya sebagai seorang yang ditentukan untuk melakukan pekerjaan besar dan penting, yaitu mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Mesias. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pesta kelahiran Santo Yohanes Pembaptis pada hari ini menyadarkan kita bahwa hidup yang kita nikmati ini adalah sepenuhnya milik Tuhan.
Hidup adalah pemberian Tuhan secara cuma-cuma kepada kita. Itu berarti kita senantiasa disertai oleh Tuhan atau berada dalam tangan Tuhan. Orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan kita sangat mengharapkan agar kita tumbuh berkembang sebagai pribadi yang cerdas dan beriman. Kisah kelahiran Santo Yohanes Pembaptis mengingatkan dan meneguhkan kita agar semakin percaya pada kuasa kasih Allah. Allah sanggup membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, sekalipun secara nalar tidak masuk akal. Banyak hal dalam hidup kita yang secara nalar tidak akan terjadi, namun bisa saja terjadi jika memang Allah menghendakinya terjadi. Kelahiran kita pun adalah hal yang dikehendaki oleh Allah. Marilah kita terus berupaya untuk menghargai dan melindungi hidup, karena hidup adalah hadiah cuma-cuma dari Allah kepada kita manusia. Kelahiran seorang anak di dunia adalah sebagai bukti bahwa Allah ingin suami istri mengambil bagian di dalam karya penyelamatannya. Lewat kelahiran, Allah mengutus seorang untuk mewartakan kebaikan dan keselamatannya di dunia. Terkadang mungkin kita ragu dan kurang percaya dengan kemahakuasaan Allah seperti Zakaria. Namun, pada pesta hari ini sesungguhnya meneguhkan dan meyakinkan kita bahwa Tuhan adalah jawaban kerinduan terdalam hati manusia. Tuhan sanggup menghapus aib. Tuhan sanggup membuat segala sesuatu menjadi mungkin. Tuhan memiliki cara-caranya sendiri ketika Ia bekerja dalam diri anak-anak selama masa bayi mereka. Dan ini ada di luar pengetahuan kita. Tidak ada satu jiwa pun yang diciptakan oleh Allah kalau Allah tidak tahu menguruskannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mungkin di saat kita masih kecil, orang tua atau kenalan kita sudah ungkapkan pernyataan yang sama. Jadi apakah anak ini nanti? Namun yang pastinya tangan Tuhan menyertai kita. Karena kelahiran kita ke dunia bukan oleh keinginan ayah dan ibu kita, melainkan oleh kehendak Tuhan semata. Tuhan menghadirkan kita di dunia dengan maksud dan tujuan tertentu. Tuhan punya rencana atas kita masing-masing. Tuhanlah yang telah merencanakan mengapa kita ada di dunia ini. Kita diajak untuk selalu punya hati untuk Tuhan, baik dalam situasi sulit maupun dalam situasi tidak sulit. Kita diajak untuk selalu rendah hati dan setia mengikuti kehendak Tuhan. Kita mengikuti kehendak Tuhan berarti kita berjalan sesuai dengan rencana atas keberadaan kita di dunia ini. Jika kita tidak punya waktu lagi untuk Tuhan, maka kita sudah berjalan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita juga diajak untuk turut berbahagia dengan keberhasilan sesama kita, serta bersyukur kepada Tuhan atas kebahagiaan mereka seperti kebahagiaan kita sendiri. Para orang tua juga mestinya dengan bahagia menyerahkan anak mereka kepada Tuhan. Hendaknya orang tua bergembira untuk mempermandikan anak mereka sejak kecil. Para anak juga mestinya tunduk taat pada orang tua, karena orang tua adalah perpanjangan tangan Tuhan. Dan memang benar, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Tuhan mau kita menggunakan kemampuan berbicara kita untuk memuji namanya. Lidah yang kita miliki mestinya digunakan untuk memuliakan Tuhan dan bukannya untuk merusak nama orang lain. Karena Tuhan menciptakan kita dengan maksud dan tujuan yang sangat mulia, yaitu agar kita berguna bagi Tuhan dan berguna bagi sesama kita. Marilah kita memohon kepada Santo Yohanes Pembaptis untuk mendoakan kita kepada Tuhan agar kita sanggup menjadi pribadi yang setia mewartakan nama Kristus. Marilah kita memohon rahmat Tuhan agar memampukan kita untuk selalu setia pada kehendak Tuhan. Amin. Selamat pagi dan selamat berkarya. Salve,
Tuhan memberkatimu sekalian.